Shalom, selamat malam setiap saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada malam hari ini. Kiranya doa dan harapan saya bagi setiap saudara-saudara semua adalah setiap kita di dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan peduli kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semuanya karena kasih dan kuasa-Mu. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar setiap kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, George Muller membangun banyak sekali panti asuhan di negara Inggris. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk menyediakan uang dan makanan yang dibutuhkan untuk menghidupi ratusan anak tunawisma yang ia tampung di sana. Di atas meja kerjanya terdapat sebuah kata-kata di dalam bahasa Inggris yang mengandung makna bahwa Tuhan peduli akan hidupmu. Yang mendasari kata-kata ini dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, tertulis demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, kata-kata ini, ayat firman ini begitu ia pegang, ia percayai sampai akhir hidupnya. Dan George Muller bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai di dalam memenuhi semua kebutuhannya. Saudara-saudaraku, janji Tuhan itu sungguh, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita dapat mengandalkannya 100% apa yang telah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Seperti di dalam Yosua pasalnya 21 ayat yang 45 ini yang telah kita baca sama-sama, tertulis dengan tegas dan jelas bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kaum Israel, bagi setiap saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yosua menyadari dan mengakui betapa Tuhan itu setia pada janjinya. Dan di dalam ayat ini dinyatakan tentang kehandalan Tuhan di dalam memenuhi setiap janjinya. Tuhan bukanlah berjanji. Dia bukan Tuhan yang hanya berjanji, tetapi juga Tuhan yang menepati apa yang sudah Dia janjikan, apa yang sudah Tuhan firmankan. Dan itulah sebabnya kita semua, saudara dan saya, boleh dapat mempercayai akan janji-janji firman Tuhan. Saudaraku, di dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memberikan berbagai janji kepada setiap mereka. Mulai dari janjinya kepada Abraham tentang keturunannya yang akan menjadi bangsa yang besar, hingga janjinya kepada Musa dan Yosua tentang tanah perjanjian yang akan diberikan kepada setiap mereka. Setiap janji Tuhan yang telah diucapkan dipenuhi dan digenapi dengan sempurna oleh kuasa dan kasih Tuhan. Secara akal manusia, saudara, apa yang Tuhan janjikan itu kelihatannya mustahil untuk terjadi. Rasanya seolah tidak mungkin bangsa itu bisa keluar dari perbudakan Mesir yang sudah berlangsung selama 4 abad, saudaraku. Rasanya tidak mungkin mereka bisa melewati Laut Merah. Rasanya tidak mungkin mereka bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun. Dan tidak mungkin juga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan penduduknya yang begitu besar, raksasa-raksasa yang kuat. Tapi saudaraku, semua ketidakmungkinan itu menjadi mungkin dan menjadi tidak mustahil di dalam kuasa janji Tuhan. Melalui ayat firman ini, Tuhan mau agar setiap kita, agar setiap saudara dan saya memiliki iman percaya yang teguh di dalam janjinya. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami kegagalan ataupun ketidakpastian di dalam hidup, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam janji-janji Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dan janji-janjinya tetap berlaku bagi kita yang hidup sekarang ini, saudara.
Ayat ini juga mengingatkan kepada setiap kita tentang kesetiaan Tuhan di dalam menjaga janji-janjinya. Kita manusia seringkali tidak setia pada janji, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang selalu setia pada janji-janjinya. Sekalipun situasi hidup kita sepertinya kelihatannya gagal dan tidak ada lagi harapan, tidak ada pintu-pintu terbuka lagi, semua pintu tampaknya sudah tidak ada jalan lagi. Kita hendaknya mengingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam memenuhi setiap janji firman-Nya. Waktu Tuhan selalu tepat, saudara, dan cara pemenuhannya jauh melampaui apa yang mungkin kita pikirkan dan bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini adakah di antara kita yang saat ini sedang ragu pada janji-janji firman Tuhan? Mari kita kembali bangkitkan iman percaya kita untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhi setiap janjinya di dalam hidup kita. Jika mungkin saat ini kita menyadari bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai dengan hari ini, Tuhan sudah memenuhi setiap janjinya di dalam kehidupan kita, maka marilah kita terus bertumbuh di dalam keyakinan dan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuliakan namanya yang telah berbuat baik kepada setiap kita dan yang telah setia kepada janji-janjinya. Semuanya adalah karena Tuhan, bukan karena gagah dan hebat setiap kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang memenuhi setiap janjinya bagi saudara dan saya. Jika mungkin ada di antara setiap saudara yang saat ini di dalam situasi hidupnya masih menantikan pemenuhan janji Tuhan, tetaplah setia dan sabar dan tetaplah percaya. Sadarilah bahwa apapun yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi pada waktunya yang sempurna dan dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau selalu setia pada janji-Mu. Apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan firmankan, pasti akan terjadi dan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami imani, kami sungguh sangat yakin dan percaya kami akan mengalami setiap penggenapan janji Tuhan, dan kami juga mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Bapa, agar kami tetap memegang teguh iman percaya kami, agar iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu di tengah situasi yang mungkin kelihatannya sukar bagi setiap kami. Kuatkan setiap kami untuk tetap percaya dan sabar untuk menantikan jawaban-jawaban doa, sabar menantikan pengenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali pada esok pagi yang indah dengan kekuatan baru dan tubuh yang segar dan sehat. Karena kemurahan Tuhan, kami telah berdoa bagi setiap kami yang juga mungkin sedang mengalami sakit penyakit atau di dalam pergumulan masalah yang berat. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang sempurna dengan tubuh yang sehat sesehat-sehatnya melayani Tuhan. Serta berikanlah jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang di dalam persoalan. Kami percaya, kami alami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh mengalami jawaban-jawaban doa. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Ampunilah setiap kami ya Bapa atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap saudara dan saya untuk lebih lagi dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa di dalam program perenungan berikutnya. Haleluya.